Ya, konvoi pemakzulan Gibran dan adili Jokowi hari ini menggema ya, sampai ada kericuhan. Wow. Ini ada apa begitu ya? Ada apa begitu? Nampaknya pemakzulan Gibran dan adili Jokowi ini nampaknya tak terbendung lagi. Rakyat sudah mulai marah ya. Ada apa di balik ini semua? Kan itu pertanyaannya begitu. Saya kira pemakzulan Gibran ini nggak bisa dihentikan lagi. Nampaknya begitu kan ya. Nampaknya Jokowi sudah nggak bisa menyelamatkan Gibran. Karena apa? Karena begitu banyak masyarakat sekarang ini ya justru percaya apa yang dibeberkan Rismun ya, temuan-temuan fakta-fakta baru ya, bagaimana soal pemakzulan Gibran. Apalagi ya Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa bukan tidak mungkin pintu masuknya pemakzulan Gibran di situ adalah soal Fufu Fafa, soal bagaimana begitu kan ya memfollow akun di Instagramnya di situ, soal judol. Nah, ini bisa saja ini adalah pintu masuknya ya sebagai pemakzulan Gibran. Nah, apa yang terjadi selama ini adalah banyak hal yang kemudian kritikan habis-habisan begitu kan ya, dari beberapa pengamat dan terus kemudian saya melihat bahwa pemakzulan Gibran ini nampaknya sudah di depan mata begitu kan. Ini menandakan ada sesuatu yang kemudian kita lihat bahwa apa yang menjadi tuntutan dari 8 purnawirawan dari 8 tuntutan dari purnawirawan itu mendesak kepada Presiden Prabowo untuk ya memakzulkan ya Gibran, dan bahkan surat itu sudah dilayangkan ke DPR. Tinggal satu langkah lagi. Gimana Bang caranya Bang, kok bisa satu langkah? Kok segampang itu? Gampang. DPR bahas ya soal pemakzulan, lalu kemudian uji materinya di Mahkamah Konstitusi soal bagaimana begitu kan ya kasus-kasus yang kemudian Fufu Fafa, terus kemudian soal memfollow akun judul dan sebagainya begitu yang dianggap terafiliasi kepada Gibran ya, terus kemudian kembalikan ke DPR, ke MPR, diterima, selesai, sudah begitu kan. Tapi kan tidak segampang membolak-balik telapak tangan Bang. Iya, tapi kita lihat saja fakta-fakta Fufu Fafa ini yang menunjukkan pintu masuknya sudah mulai kelihatan. Benar nggak begitu kan? Coba kita bayangkan begitu banyaknya konvoi ya pemakzulan Gibran ini dan adili Jokowi begitu kan, sampai ada nuansa-nuansa penjegatan dan kemudian seolah-olah diputar balik sana sini begitu. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian genting pada akhirnya. Jadi saya kira yang saya katakan tadi, pemakzulan itu bukan tidak mungkin. Ini kan sudah jelas begitu kan. Masyarakat sudah mulai bergerak, sudah mulai ada desakan. Padahal purnawirawan itu begitu kan ya, hanya segelintir orang menyuarakan aspirasi soal pemakzulan Gibran, tapi dampaknya ini sangat luar biasa ya ke DPR ya, terus kemudian ke Prabowo dan sebagainya. Ini menandakan ada sesuatu hal, ada apa di balik ini semua? Kan itu pertanyaannya begitu kan. Makanya mungkin nggak pemakzulan Gibran ini akan terjadi? Bukan tidak mungkin. Kenapa? Karena selangkah lagi pintu masuknya sudah banyak yang tahu soal Fufu Fafa. Yang lagi ramenya hari ini ya di media sosial soal Fufu Fafa ini. Ngeri bos. Ini ngeri ya, ini ngeri. Jadi persoalan politik ini begitu kan ya, antara desakan aspirasi dari masyarakat itu berbeda-beda. Mungkin ada salah satu yang mendukung soal pemakzulan dan ada yang kemudian menjadi kontra. Saya memandang bahwa ya apa yang kemudian menjadi aspirasi ini, apakah DPR akan mendengarkan itu tergantung
dari DPR. Tergantung dari perwakilan kita begitu di DPR. Jadi saya rasa bahwa apa yang kemudian akan menjadi sebuah keputusan yang besar, ya silahkan, tidak ada masalah. Karena begitu banyak sekarang ini soal putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap ya menyalahi prosedur yang ada, walaupun keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa lagi ya menjadi tolak ukur begitu kan ya. Tapi kita lihat saja dengan uji materinya di situ begitu, sudah putusan Mahkamah Konstitusi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh siapapun. Ini yang bersifat final pada akhirnya. Nah, inilah yang kemudian bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah melibatkan si paman Gibran di situ mau diuji materinya begitu kan ya, dengan adanya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman ini kan menandakan ada ketidakberesan di situ. Benar nggak begitu kan? Salah satu yang berkomentar di situ adalah Umar Hasibun. Dia memberitahu ya, ini baru tahu ya saya ternyata putusan mahkamah yang mengabulkan Gibran jadi wapres tidak pernah disidangkan. Benar nggak seperti itu? Apakah putusan ini sah secara hukum, guys? Nah, inilah yang kemudian kita lihat. Benar nggak dengan ungkapan-ungkapan seperti apalagi putusan hanya sepihak, apalagi si paman Gibran berada di situ begitu. Ini kan ada suatu ketidakberesan dalam hukum yang seolah-olah pencalonan Gibran di situ begitu kan, yang tidak cukup umur tiba-tiba bisa begitu. Ini yang perlu diperlihatkan. Kenapa kok Jokowi diam? Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Kenapa kok Jokowi diam? Kenapa kalau salah ya kenapa tidak ditegur begitu kan ya? Malah seolah-olah ya diam. Dan bahkan apakah karena anaknya? Atau jangan-jangan bagaimana begitu kan? Ya wajar dong kalau atau tidak, wallahu alam. Kalau buat KPK menurut saya, Bung Kameramen, kita bantu karena bagaimanapun ada proses hukum. Memang membutuhkan delik aduan. Walaupun banyak malingnya. Iya, maksud saya kan jadi dia kagak kelihatan seolah-olah bukan disuruh Prabowo. Iya, betul. Jadi ada usulan masyarakat. Iya, betul. Maksudnya gini, yang penting kan Jokowi ditangkap. Betul. Jadi buat pemirsa, ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita menyaksikan momen yang sangat luar biasa saat pakar hukum tata negara, yaitu Bung Ferry Amsari, menyikat habis dan mengkritik keras institusi kepolisian serta mantan Presiden Joko Widodo. Ya, di mana teman-teman beliau dengan berani mengungkapkan bagaimana gelombang besar selama 10 tahun belakangan ini telah menghancurkan cita-cita reformasi kepolisian. Ya teman-teman, alat negara yang seharusnya bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, ya kini diduga kuat telah berubah fungsi menjadi pelayanan para pengusaha tambang hingga menjadi backing politik penguasa. Ya teman-teman, Bung Ferry juga menyentil anggota DPR yang seolah bungkam dan tidak berani menyuarakan reformasi kepolisian. Ya padahal begitu banyak kasus mulai dari salah tangkap, kekerasan terhadap demonstran, hingga kasus penembakan siswa yang terjadi belakangan ini di kota besar. Ya teman-teman semua, kerusakan demokrasi ini kita diperparah karena fungsi pengawasan DPR yang tidak berjalan serta partai politik yang ikut terseret kepentingan sesaat karena haus akan kekuasaan. Ya teman-teman semua, institusi hukum seperti KPK pun dianggap telah dikebiri, sementara masalah mafia tambang, mafia tanah hingga judi online terus merajalela di bawah perlindungan oknum penguasa. Ya teman-teman semua, kita tentu miris melihat kondisi ini di mana polisi seharusnya netral. Ya ini mereka mengayomi dan menjadi penengah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya bukan malah melakukan tebang pilih demi pemesanan penguasa dan pengusaha. Ya kita harus menyuarakan kebenaran ini teman-teman dan menolak keras cara-cara mereka yang merusak konstitusi agar demokrasi di Indonesia ini tidak hancur sehancur-hancurnya. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai kritik pedas dari Bung Ferry Amsari ini? Ya teman-teman, mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini dan mari kita untuk terus men-share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak teman-teman kita yang melek akan politik. Ya teman-teman, di sini juga kita melihat di kolom komentar di bawah ada kritik dan komentar dari teman-teman kita dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Satrio. Di sini dia berpendapat tugas utama aparat seragam coklat sudah tidak tahu arah, sepertinya terjebak oleh laju politik.
Oke teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Teksa memberikan tanggapannya, Blok Medan diusut maka Jekodok sekeluarga terseret. Ya teman-teman, Andi Pilang memberikan tanggapannya, Pak Amsari, anggota DPR itu cuma cari uang memperkaya diri sehingga buat hati polisi sudah jelas salah jalan. Ya teman-teman, kita lanjut. Umbar memberikan tanggapannya, ya sumpah kami bingung, polisi ini banyak bajingan daripada yang benar amanah. 2% yang amanah berarti yang lainnya harus dipecat dan diproses hukum. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Suwandia memberikan tanggapannya, waktu jadi polisi pakai uang sogok, maka jangan harap polisi tersebut akan baik. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Aji Sopa memberikan tanggapannya, di Sumsel nanya Pak polisi membackingi pengusaha yang merampas tanah rakyat, mengusir rakyat korban dari mafia tanah, kami rakyat tak bisa apa-apa, kami mempertahankan malah kami ditangkap. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Jaen Larifin memberikan tanggapannya. Ya di sini dia berpendapat teman-teman, mantap Pak Ferry Amsari, perkataannya amat konsisten. Fikirkan emang ridonya ilahi Adilio Mulyono supaya adem ayem rakyat Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut di sini teman kita Maulana memberikan tanggapannya, 58 mana mau tahu kepala udah dibungkus karung bansos yang ada malah cari kantor untuk membela junjungannya. Ya teman-teman, kita lanjut. Ardi Suprato memberikan tanggapannya, selama Mukidi kuasa petinggi-petinggi polisi banyak yang jadi penjilat-penjilatnya, solusinya reformasi total di tubuh kepolisian dan buang orang-orang dekat Mukidi yang ada di pemerintahan, usut, tangkap, dan penjarakan, baru negara aman. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Iputu memberikan tanggapannya, betul kata Fea Bari, bilang polisi tidak mengayomi rakyat tapi mengayomi perusahaan dan berbisnis BBM dan banyak lagi bisnis polisi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Supriyanto memberikan tanggapannya, sebagai rakyat Sigit ini selama ini kepolisian apa sih prestasinya? Lihat Klemar Klener 11-12 sama Mulyono Klemer mangan lemper. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Sugianto memberikan tanggapannya. Makasih Pak Amsari, Bapak udah mewakili perasaan saya. Saya sudah bertahun-tahun saya rasakan tapi saya takut mengatakannya. Saya udah sering dirugikan oknum polisi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Erik Fernando memberikan tanggapannya. Sesuai kenyataan gak ada yang peduli apalagi DPR diam padahal tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga kita Nyoman Saparta memberikan tanggapannya. Ya Tuhan, gaji sudah dapat. Coba tengok bawahan banyak rakyat berlunta-lunta tuh cari makannya. Ya Tuhan, sadarkanlah orang-orang yang rakus dengan jabatan kekuasaan, koruptor biar cot kena azab. Ya teman-teman, kita lanjut. Hadi memberikan tanggapannya. Memang begitu adanya polisi kita, walaupun ada yang baik tapi banyak bobroknya. Betul kata Pak Ferry, maju terus Pak Ferry. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Abra Toha memberikan tanggapannya. Kasus polisi memeras tamu di negara lain yang terjadi di Jakarta adalah bukti Polri sedang tidak baik-baik saja. Sangat memalukan dan sudah merobek-robek harga diri bangsa Indonesia sejak reformasi polisi berupa independen, memperbaiki diri tapi 10 tahun terakhir dirusak oleh kekuasaan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Waspodo memberikan tanggapannya, reformasi Juli 2 kalau cuman reformasi kepolisian nggak bisa, harus reformasi seluruh ASN, ganti rezim secepatnya, backing politik, backing maling, backing koruptor. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Hendra memberikan tanggapannya. Pak Presiden Prabowo Bapak berkuasa di NKRI, orang nomor 1 pembuktian Pak Presiden Prabowo rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Karyono memberikan tanggapannya. Seharusnya polisi itu berhenti menurut apa kehendak Jokowi karena Jokowi itu sudah sama seperti rakyat yang lain. Teman-teman, kita lanjut. Bambang Sartono memberikan tanggapannya. Ganti Kapolri kalau ingat Kapolri menjadi lebih baik. Angkat Kapolri yang punya jiwa pengabdian pada negara bangsa, bukan Kapolri yang mengabdi para atasan dan jabatan. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita?
Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cara kalian di kolom komentar di bawah. Dan mari kita teman-teman untuk berdiskusi secara sehat di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk cuplikan dan pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.